materi tentang filsafat Islam. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam menurut filsuf Al-Farabi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang biografi dari filsuf Al-Farabi. Nama asli dari filsuf Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Muhammad bin Larkan Ibnu Uzalah Al-Farabi. Beliau lahir di kota Wessex tahun 259 Hijriah atau 872, selisih 1 tahun setelah wafatnya seorang filsuf muslim yang pertama, yaitu Al-Kindi. Ayahnya dari Iran dan menikah dengan wanita Turki, kemudian menjadi perwira tentara di Turki. Atas dasar itulah Al-Farabi disandarkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam ilmu logika dan filsafat, sangat gemilang, sehingga gelar sebagai guru kedua atau al-mu'allim tsani layak disematkan. Diriwayatkan telah belajar logika di Baghdad dari para sarjana Kristen Yunani Yuhanna Ibnu Haylan dan Abu Bishr Mattah. Perlu segera dicatat bahwa Baghdad saat itu termasuk pewaris utama tradisi filsafat dan kedokteran di Alexandria. Pertemuan dan pergumulan pemikiran di Baghdad nantinya menjadi konektor pemikiran Al-Farabi yang meramu filsafat Islam dengan filsafat Yunani Neoplatonis. Al-Farabi dalam perkembangannya juga tercatat sebagai guru Yahya Ibnu Adi, seorang penerjemah Kristen Neotristan sebagai tokoh logika. Karir pendidikannya cukup panjang hingga pada tahun 330 atau 941 Masehi, Al-Farabi meninggalkan Baghdad menuju Aleppo, kemudian ke Kairo dan menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, tepatnya pada bulan Rajab pada tahun 339 Hijriah atau Desember 950 Masehi. Beliau termasuk filsuf yang produktif dalam melahirkan berbagai karya tulis, baik berupa buku maupun berupa tulisan, esai pendek, dan makalah. Di antaranya karya-karya adalah Agrom Ma'bada, At-Tabi'ah, Al-Jam'u Baina Royai, Al-Hakimain. Karya ini menurut beberapa sumber berisi tentang kemampuan Al-Farabi mengulas dan mempertemukan pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles. Adapun konsep-konsep pendidikan Islam menurut filsuf Al-Farabi, konsep pendidikan Al-Farabi itu menekankan pada molaritas dan pemikiran-pemikiran yang bersifat rasional. Beliau juga mengemukakan pendapat bahwa masalah dalam pendidikan berkaitan langsung dengan faktor pembawaan dan tabiat anak-anak dalam pendidikan, seperti dalam aliran klasik di filsafat pendidikan, yakni aliran naturalisme. Berikut beberapa unsur pendidikan yang dikemukakan oleh Al-Farabi. Yang pertama yaitu klarifikasi dan karakteristik ilmu dalam Islam atau kurikulum. Menurut Al-Farabi, klarifikasi ilmu Islam menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada ilmu bahasa, yang kedua ada ilmu logika, yang ketiga ada ilmu matematika, yang keempat ada ilmu metafisika, dan yang kelima ada ilmu politik, ilmu fikih, dan ilmu kalam. Karakteristik dari klarifikasi ilmu Al-Farabi, yang pertama yaitu para pengkaji dalam memilih subjek-subjek yang benar-benar membawa manfaat bagi dirinya. Yang kedua yaitu memungkinkan seorang belajar tentang hierarki.
memberikan saran yang bermanfaat dalam menentukan sejauh mana spesialisasi dapat ditentukan secara benar. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi kepada para pengkaji apa yang seharusnya dipelajari sebelum seseorang dapat mengklaim dirinya ahli dalam sesuatu ilmu tersebut. Menurut Al-Farabi, Al-Quran dan ilmu hukum tidak dibuat sebagai persyaratan karena beliau menempatkan pembelajaran agama khususnya fikih dan teologi pada akhir kurikulum. Dalam penilaiannya pun Al-Farabi menentukan 3 kualitas lebih lanjut untuk siswanya, yakni siswanya harus memahami konsep dan makna, menerima apa yang ia pahami selama proses pembelajaran, dan dapat menjelaskan kembali tentang apa yang ia pahami. 3 kualitas tersebut dapat dipetik hikmahnya. Jika ia benar pintar dalam pengetahuan, maka ia harus memiliki kecerdasan tinggi, dimulai dengan logika, memiliki hasrat untuk mengetahui kebenaran, harus belajar dan terus belajar untuk memahami sudut pandang tradisional. Al-Farabi mengemukakan pendapat bahwa tingkat kecerdasan pada setiap siswa itu berbeda. Perlu dilakukan sebuah interaksi dengan pendekatan kekuatan jiwa. Jiwa merupakan kesempurnaan bagi benda alami yang memiliki kehidupan dalam bentuk potensial. Dari segi ilmu pengetahuan, ilmu artinya pengetahuan yang sudah tersusun sistematis dan teratur yang saling berkaitan, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh panca indera, belum tersusun secara sistematik dan belum merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Hakikat ilmu pengetahuan adalah hasil teoritis terhadap hasil pengamatan panca indera dan akal terhadap fenomena yang bersifat fisik. Pada teori pengetahuan, Al-Farabi menjelaskan bahwa jendela pengetahuan adalah panca indera, karena pengetahuan masuk dalam diri manusia melalui indera. Namun, pengetahuan indrawi tidak memberikan kita informasi tentang esensi segala sesuatu, hanya memberikan sisi lahiriah segala sesuatu. Pengetahuan universal dan esensi segala sesuatu hanya dapat didapatkan melalui akal. Adapun pemikiran pendidikan filsuf Al-Farabi. Dari konsep ilmu pengetahuan, Al-Farabi mengklarifikasikan pada ranah filsafat pendidikan Islam. Pada bagian ini terdapat beberapa aliran-aliran lingkup pendidikan. Aliran yang ada filsafat pendidikan Islam merumuskan proses pembentukan kurikulum, strategi pembelajaran, dan sistem evaluasi. Aliran pendidikan konservatif adalah aliran yang di dalamnya ia memahami Islam, lebih mendahulukan pemahaman tentang Al-Quran dan tafsirnya, serta keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah induk segala ilmu. Kemudian dilanjutkan belajar hadis, ulumul Quran, usul fikih, nahwu, sorof. Pada aliran ini pula membagi ilmu kepada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yakni ilmu dalam perkara melaksanakan kewajiban Islam, sedangkan ilmu yang bersifat fardu kifayah yakni ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah hal pokok untuk memahami kesehatan, begitu juga ilmu sosial, ilmu hukum, dan yang lainnya. Sekiranya dalam satu wilayah ada seorang yang memahami, maka gugurlah kewajiban menuntut ilmu tersebut alias religius atau rasional. Pada aliran ini mengacu ke sistem program kurikuler dengan mengedepankan pemikiran
idealistik. Pembahasan mengenai pendidikan cenderung bersikap rasional filosofis. Rasional filosofis dijadikan jalan masuk bagi pemerhati untuk mengkaji strategi program pendidikannya. Aliran ini transformasi pada potensi manusia untuk memahami kemampuan psikomotorik. Aliran pragmatis adalah aliran ini berdefinisikan sebagai mencegah perilaku buruk dan meningkatkan moral. Di dunia filsafat, aliran ini diartikan sebagai berpikir praktis atau cepat dan ringkas. Dari tujuan pendidikan menurut Al-Farabi, dalam penjabaran mengenai tujuan pendidikan menurut Al-Farabi, ini memiliki banyak sisi. Di antaranya ia menanami nilai moral, penggabungan teoritis dengan tindakan praktis, pendidikan sebagai pembentukan pemimpin politik dan membangun bangsa untuk memiliki kecakapan intelektual, penurunan perilaku moral dan perilaku masyarakat karena tidak adanya nilai umum atau norma yang mengatur, maka Al-Farabi mencetuskan moralitas sebagai tujuan mendasar pendidikannya. Untuk mendidik dan mengajar orang-orang dengan kebajikan terlatih dengan segi logis, Al-Farabi mendefinisikan kebajikan sebagai keadaan pikiran manusia melakukan perbuatan baik dan lebih baik lagi. Kebijakan dari unsur rasional dalam manusia yang cerdas seperti kebijaksanaan, akal, sehat, cipta, dan kepandaian. Dalam kebijakan etis, antara lain yaitu kesederhanaan, keberanian, kecurahan hati, dan keadilan. Tujuan yang kedua yaitu menggabungkan belajar atau teoritis dengan tindakan praktis. Tujuan pengetahuan adalah bahwa semua hal harus diterapkan dan kesempatan terletak pada makhluk yang melakukan tindakan. Ilmu tidak bermakna jika mereka tidak menerapkannya dengan tindakan praktis. Tujuan yang selanjutnya yaitu sebagai pembentukan pemimpin politik, dikarenakan pemimpin yang bodoh lebih berbahaya daripada rakyat yang bodoh. Tujuan pengajarannya adalah untuk membangun bangsa dan negara agar memiliki kecakapan dalam bidang ilmu pengetahuan. Mengajar berarti menciptakan keunggulan di suatu bangsa, sedangkan penanaman nilai moral adalah cara untuk membangun nilai moral yang baik dan pengetahuan tentang esensi. Metode pembelajaran menurut filsuf Al-Farabi. Dalam proses pembelajaran, Al-Farabi menempatkan guru sebagai contoh dan ilustrasi pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni cara audisi atau pembelajaran berdasarkan pidato dan cara imitasi atau pembelajaran berdasarkan tindakan orang lain untuk meniru atau menerapkan. Jadi, guru menggunakan metode persuasi, metode saran, dan metode demonstrasi. Tujuannya untuk mewakili suatu contoh yang berguna dalam dua bidang, yakni instruksi dan bimbingan. Dan kita harus menerapkan suatu kondisi baik molaritas bagi guru maupun murid, ialah keduanya harus memiliki karakter yang baik. Tingkah laku yang baik terwujud dari pengawasan diri yang terus-menerus sampai pada kekuatan jiwa. Molaritas pula akan menimbulkan akhlak yang tergambar. Menurut Al-Farabi mengatakan bahwa akhlak bisa lahir dari akal dengan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lingkungan menjadi tempat untuk menerapkan akhlak. Akhlak adalah asas perilaku, sehingga orang yang tidak baik budinya tentu pekertinya juga tidak baik. Kemudian mazhab Al-Farabi juga
memaparkan bahwa manusia mengalami pertumbuhan pendidikan agama diikuti dengan pertumbuhan anggota tubuh dan pikiran. Maka jika kita pahami antara pendidikan agama dan pertumbuhan tubuh harus seimbang. Terlebih pendidikan Islam di Indonesia ini memang membutuhkan suatu landasan filosofis yang kuat agar pendidikan Islam bisa terus menerus menunjukkan esensinya. Di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat ini, pandangan filosofis Al-Farabi ini menawarkan sebuah paradigma yang kuat bahwa seorang muslim harus berkembang, memaksimalkan potensi akal yang dimilikinya untuk membuka cakrawala kehidupan melalui penyingkapan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta, tanpa lupa menyuburkan akar keimanan dalam hati seraya senantiasa mendekatkan diri pada sang penggerak. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya akan melebur kekuatan akal dan cahaya keimanan dalam jiwa yang akan menghasilkan manusia-manusia yang unggul dalam pemahaman ilmu pengetahuan, unggul dalam pendalaman keimanan. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang pendidikan Islam menurut Al-Farabi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua atas pemaparan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.